Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Yunanda Putri dengan NIM 3322115, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil di Jambe, Bukit Tinggi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Perbankan Syariah kelas C. Video ini adalah salah satu tugas pengantar manajemen dengan menganalisis objek wisata yang ada di daerah saya, yaitu di Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah perjalanan objek wisata saya yang ada di Tiku. Perjalanannya agak lumayan jauh dari tempat tinggal saya, sekitaran 15 menit. Perjalanan menuju wisata tersebut masih dikelilingi tumbuhan yang masih hijau di tepi jalan. Jalan menuju objek wisata ini memiliki banyak tikungan dan tanjakan yang lumayan berbahaya. Jika pengendara tidak berhati-hati, maka akan terjadilah kecelakaan. Kecelakaan sering terjadi karena jalannya yang kecil untuk dilalui oleh dua mobil. Saran saya adalah dimohon kepada pihak terkait untuk memperbesar atau memperluas jalan ini. Selama di perjalanan banyaknya dipenuhi rumah warga dan serta melalui sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan tersebut, kita dapat mengetahui jalan dan arah yang benar karena sudah ada patokan dari sekolah tersebut. Dengan tersebut kita hanya lurus saja. Bila di depan bertemu dengan simpang 4, maka kita akan berbelok ke kanan. Kita juga bisa memilih jalan di antara simpang tersebut. Tapi menurut saya, bila berbelok ke kanan akan mempermudah atau mempercepat kita ke tempat wisata tersebut. Bila tidak mengetahui jalan, bisa juga menggunakan Google Maps. Google Maps akan menunjukkan di mana jalan yang bisa kita tempuh yang cepat dan yang lambat. Baiklah, objek wisata yang akan saya bahas adalah Pantai Muara Tiku yang terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, atau tepatnya di dekat Pantai Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Untuk menuju Pantai Muara Tiku, kita dapat melewati beberapa nagari, yaitu Nagari Tiku Selatan, Nagari Tiku Utara, Nagari Tiku Lima Jorong. Nah, saat ini saya sedang berada di Nagari Tiku Selatan, yaitu bertepatan dengan objek wisata yang saya pilih. Di sini saya juga akan menjelaskan disebutnya Pantai Muara Tiku karena adanya danau kecil ini tidak dialiri oleh air sungai, melainkan ombak yang menghempas dari bibir pantai lalu mengalirlah air laut ini dan membentuk danau. Masyarakat Tiku biasanya menyebut Muara Putih, daratan yang terputus akibat air yang mengalir membentuk sebuah pulau-pulau kecil. Pulau kecil yang terdapat kebun kelapa, ratusan pohon kelapa yang tertata rapi membuat siapa saja pasti takjub akan keindahannya. Pantai Muara Mati ini terletak bersebelahan dekat sebelum Pasar Tiku, juga dengan wisata Pasir Tiku yang terkenal. Tepatnya berada di Jorong Sungai Nibuang atau Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Dalam perjalanan kita juga akan melewati jalan raya atau jalan lintas antara Padang dan Lubuk Basung. Di sini kita akan memasuki simpang yang akan kita tuju untuk memasuki objek wisata kita, yaitu simpang SMKN 1 Tanjung Mutiara atau juga disebut dengan SMK Pelayaran. Jalan menuju objek wisata ini agak berlubang. Kita harus berhati-hati melewatinya karena jika tidak berhati-hati maka akan terjadilah kecelakaan. Selama di perjalanan kita juga bisa melihat tidak adanya rumah penduduk dan kita juga dapat melihat kurang bersihnya lingkungan sekitar karena kurang kesadaran dari masyarakat karena membuang sampah sembarangan.
Oleh sebab itu, diimbau kepada masyarakat sekitar untuk membuang sampah kepada tempat yang telah disediakan. Jalan yang kita tempuh untuk memasuki objek wisata Pantai Muara Mati ini adalah kita lalu di samping SMKN 1 Tanjung Mutiara, karena di sini tidak adanya disediakan jalan khusus untuk menuju objek wisata. Jalan yang kita tempuh ini adalah masih melewati tanah dan tidak adanya rabatan atau jalan khusus untuk menuju objek wisata ini. Bila tidak berhati-hati saat melalui jalan ini, kita akan sering terjatuh. Bisa terjadi karena licin atau kecilnya jalan yang kita lalui. Jalan yang kita lalui ini adalah tanah. Ini adalah gerbang masuk menuju objek wisata. Di sini kita dapat melihat banyaknya kendaraan yang berparkiran sembarangan karena tidak disediakannya parkiran khusus untuk kendaraan. Oleh sebab itu, diminta kepada pihak pengelola objek wisata ini untuk membangun parkiran khusus untuk kendaraan. Pantai Muara Mati ini juga mirip dengan beach club. Banyak pengusaha yang membuat beach club dengan lespek pantai, kolam renang, dan kelapa yang menjadi ikon utamanya. Muara Mati ini membentuk sebuah danau yang berair asin dan beraneka ragam ikan yang hidup di dalamnya. Di sekitar Pantai Muara Mati ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mencari kerang-kerang kecil yang berwarna hitam atau biasanya disebut pensi. Masyarakat juga mencari langkitang, semacam siput kecil yang berwarna hitam. Jika dimasak atau diolah dengan baik, langkitang dan pensi ini enak rasanya. Di sini kita dapat melihat masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar tepi wisata, karena tidak disediakannya tempat sampah khusus untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan sebab itu, kepada pihak terkait atau pihak pengelola diminta untuk menyediakan tempat sampah. Di sini kita juga dapat melihat banyaknya binatang seperti kerbau yang memasuki daerah wisata ini, karena tidak adanya larangan dari pihak terkait atau pengelola kepada masyarakat sekitar untuk tidak memasukkan hewan peliharaannya ke tempat wisata ini. Dengan masuknya hewan peliharaan kepada tempat wisata ini akan membuat ancaman bagi pengunjung untuk di sekeliling tempat wisata ini juga dipenuhi oleh pohon kelapa. Di sini kita juga dapat melihat tidak adanya orang yang berjualan. Oleh sebab itu, disarankan kepada pengunjung bila ingin ke sini membawa bekal atau jajanan untuk dimakan, karena tidak adanya orang berjualan, hanya satu tempat saja. Dan di sini kita juga dapat melihat banyaknya sampah yang berserakan di tepi muara. Di sini kita juga dapat melihat tidak adanya prasarana dan sarana yang memadai untuk pengunjung, karena tidak adanya tempat duduk yang disediakan. Di sini kita juga dapat melihat betapa indahnya keindahan dari Pantai Muara Tiku ini. Sayangnya belum ada pihak pengelola atau yang mengelola tempat ini dengan baik. Di Pantai Muara Mati ini kita dapat dimanjakan oleh pemandangan dari deretan pepohonan kelapa dengan background lautan yang begitu tenang. Dan saat sore hari, wisatawan atau pengunjung dapat menikmati terbenamnya matahari atau sunset.
Seharusnya lapangan yang kosong atau lahan yang tidak terpakai ini bisa dibangun seperti background untuk berfoto, supaya semakin banyaknya peminat pengunjung untuk mengunjungi tempat wisata ini. Dengan tersebut, tempat wisata ini akan lebih terkenal dan akan menjadi sumber pendapatan bagi penduduk sekitar untuk mencari nafkah. Tempat wisata ini juga dapat digunakan untuk orang pre-wedding dan juga orang yang ingin memanfaatkan keindahan dari tempat wisata ini karena banyaknya background untuk berfoto. Sayangnya tempat ini belum disediakannya tempat khusus foto yang baik atau yang indah. Baiklah, sampai di sini tentang objek wisata saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.